kembali di episode kita di Mari Teguh Golden Ways dengan judul Rayuan Maut. Kita akan segera melihat hasil polling pemirsa. Pak Mario, ini dia hasilnya, kita lihat ke layar kita. Dan ternyata hasil dari pertanyaan adalah A. Marah hebat, membentak-bentak Anda dan menuduh Anda telah menuduhnya. B. Diam-diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun lalu pergi. C. Tersenyum anggun lalu mencium tangan Anda, memeluk Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah wanita satu-satunya. A. 10%, B 60%, dan C 30%. Lebih banyak memilih B, Pak Mario. Jadi banyak yang memilih lebih baik pacar atau suaminya pergi. Iya. Benar ya? Iya, Pak. Oke, yang 10% adalah suka yang marah-marah. Kalau dituduh, kamu selingkuh ya, langsung wah perang dunia. Yang 10% tadi, siapa yang memilih yang marah? Saya pernah mengalaminya, Pak Mario. Ya. Kalau diam saja itu tidak jelas alasannya dan salah tidaknya. Jadi saya lebih suka yang marah hebat. Jadi saya lebih tahu selesai. Oke. Nah, Anda pilih yang marah hebat daripada yang berbicara baik kepada Anda. Iya, Pak. Jadi menurut Tapi ini Anda tidak menggunakan fisik ya, Pak? Oh iya, marah hebatnya kan bisa sambil diikat ya. Pertanyaan saya, berarti Anda lebih mempercayai pria yang marah, hebat daripada pria yang berbicara dengan penuh kasih kepada Anda? Asumsinya adalah dia marah karena memang dia salah, Pak. Oke, Iya, very jadi... good. Nah, sehingga lain kali kalau dia betul-betul selingkuh, lalu menggunakan cara marah itu, Anda tidak tahu ya? Aha, bagus, good. Di belakangnya kalau nggak salah juga memilih itu, silakan Pak. Iya, karena itu yang saya tunggu-tunggu itu Pak Mario. Kalau dia sudah marah, kalau dia marah, kemudian membentak saya, apalagi menuduh saya selingkuh, padahal dia yang melakukan, nah saat itu juga waktu bagi saya untuk memutuskan dia. Oh. Terbalik ya. Terbalik, kalau ibu untuk jadi dekat, kalau beliau untuk memutuskan ya. Ya memang bola dunia ini bola yang bulat ya, jadi apapun bisa terjadi. Biar tidak terulang lagi Pak Mario. Biar tidak terulang lagi karena Anda memulai hubungan dengan wanita lain ya. Oh, cerdas sekali. Yang 60% siapa? Mohon berdiri Pak. Saya menginginkan dia diam karena kalau saya dia marah, saya tambah marah lagi gitu kan. Nanti ada terjadi kayak perang dunia keberapa gitu. Jadi kalau dia diam, pergi, terus Anda di rumah apa? Nanti saya menyiapkan peluru nanti buat dia. Menyiapkan peluru. Terus dia katakan dia pulang gitu. Terus apa yang Anda lakukan waktu dia pulang? Nah, ketika suasana sudah mulai tenang, baru nanti saya ajak bicara dia secara baik-baik. Oh, tidak marah ya? Tidak marah. Good. Nah, waktu diajak bicara baik-baik, terus dia pergi lagi. Kalau dia pergi lagi, saya ikutin untuk yang kedua kali. Oh, baru diikuti. Oh, jadi nanti bertengkarnya di stand plat bis. Oke, jadi orang punya cara sendiri-sendiri ya. Super sekali. Good. Kalau yang C, tersenyum anggun, memilih kekasih yang itu dia, itu lihat. Pak, yang ambil yang muda itu, ambil yang muda. Yang paling belakang. Dia belum banyak disiksa cinta itu. Iya. Kalau dia tersenyum, anggun atau sebagainya, berarti dia masih mencintai kita dong, Pak. Oh, begitu ya. Bapak pernah dengar nggak bahwa semua penipu itu ramah? Tapi kalau dia melakukannya lagi, baru saya putusin. Oh, begitu ya. Tapi ada syaratnya ya. Iya. Tapi paling tidak Anda pemaaf ya. Saya maaf. Good, betul. Masih umur berapa Anda sekarang? 16 tahun. 16 tahun. Berikan mikrofonnya ke Ibu sini. Kalau saya memilihnya C, Pak. Kenapa, Ibu? Karena saya percaya dengan kekasih saya. Karena Ibu percaya. Bukankah manusia itu tempatnya salah dan khilaf? Jadi kita saling memaafkan demi kebaikan.
Makasih, Pak. Manusia juga tempatnya ingat dan benar. Ya, jadi Nah. kalau ibu memilih manusia itu sebagai tempat ingat dan benar, pada saat yang sama dia bisa lupa dan khilaf, kita lebih baik melihat baiknya, lalu memperbaiki dari sana ya. Betul. Oh, super sekali. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, orang-orang yang jatuh cinta atau yang hidup sedang membangun cinta yang baik harus mengambil ilmu tukang kayu. Ilmunya tukang kayu. Tukang kayu itu alatnya tidak mungkin hanya palu. Karena tukang kayu yang alatnya hanya palu akan memukul segala sesuatu seperti paku. Jadi yang pilihannya hanya suka yang marah, atau suka pergi, atau suka yang merayu, akan suatu ketika salah. Jadi sesuaikanlah dengan keadaan, sesuaikanlah dengan sebab, tapi yang paling baik adalah meninjau diri. Kan hukumnya kalau aku pria yang baik dapat wanita yang baik. Kalau aku wanita yang baik dapat pria yang baik, maka fokusnya dalam semua perselisihan, berfokus pada menjadi sebaik-baiknya pribadi. Karena belahan jiwa itu hanya seindah jiwa kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, Pak Mario, satu pertanyaan. Banyak di antara kami yang percaya bahwa sebuah hubungan itu adalah soal menyatukan dua pribadi yang berbeda, Pak. Bagaimana komentar Bapak mengenai hal itu? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Atap rumah biasanya bentuknya seperti apa? Segitiga. Oke. Nih, segitiga. Lalu pilarnya minimal berapa? Kalau digambar dua kelihatannya, tapi gitu. Pilarnya, nih katakan saja dua begini. Ini kayaknya. Lihat. Bangunan yang namanya keluarga itu bisa berdiri tegak kalau masing-masing dari dua pribadi yang saling mencintai itu tetap mandiri dan terhormat. Jadi sebuah cinta itu hanya bisa mulia kalau satu sama lain menghormati kemandiriannya. Jadi tidak boleh suami begitu istri masuk kamar mandi, buka-buka tasnya. Atau kebiasaan lazim suami waktu di kamar mandi, istri membongkar dompetnya. Jadi kalau begitu bagaimana kalau kita mencintai lalu ikhlas? Katanya, kalau kita itu betul-betul hidup mau bahagia, menarilah seperti tidak ada orang yang melihat. Bernyanyilah seperti tidak ada orang yang mendengar, dan mencintailah seperti tidak akan terluka. Itu. Super sekali Pak, kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Oh, istri itu bukan investasi loh ya. Istri itu biaya.